Mudah-mudahan pertemuan ini untuk kebaikan bangsa kita ke depan dan juga mematangkan mereka sebagai calon-calon pemimpin bangsa yang jangan hanya melihat diri mereka sebagai anak-anak presiden, tapi anak-anak bangsa yang harus merakyat ke bawah, ya, down to earth. Mudah-mudahan mereka makin matang, makin peduli dengan masyarakat, dan menjadi bagian dari memperbaiki Indonesia atau menyelamatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita mau Uber lagi. Uber terus ya, tapi ini menarik. Jadi Uber ini adalah manuver anak-anak presiden. Kemarin kita melihat Gibran Rakabuming Raka didampingi oleh Wali Kota Solo FX Rudy menyambangi kediaman Megawati Soekarno Putri. Bertemu Bu Mega, entah apa yang dibicarakan, tapi ini menunjukkan simbol penerimaan PDIP terhadap Gibran. Dan sekaligus juga jembatan komunikasi dengan Presiden Jokowi. Sudah rahasia umum Sobat RH sekalian bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak terlalu mulus hubungan komunikasinya dengan Jokowi. Seperti ada dua matahari, ya. Matahari pertama matahari formal yang terbit di timur dan tenggelam di barat. Matahari berikutnya adalah matahari yang mungkin terbit di barat, tenggelam di timur. Jadi ada siang hari, ada malam hari, ya. Nah, tetapi Gibran ini ketika di-endorse oleh PDIP, walaupun didahului oleh Golkar, ya, menunjukkan bahwa mungkin selesai dealnya. Entah apa dealnya, ya. Karena isunya bulan Agustus ini bakal ada reshuffle. Konon begitu, konon. Kalau ada betul, ya berarti tebakan saya betul. Kalau tidak ada, ya apa boleh buat, namanya juga meramal, ya. Berikutnya adalah manuver yang dilakukan oleh anak presiden juga. Nggak ada yang namanya former presiden atau mantan presiden. Adanya Presiden SBY, ya, Presiden Megawati, Presiden Jokowi, ya. Hanya memang yang membedakan adalah periode. Kalau SBY, Presiden 2004 sampai 2014. Nah, rupanya anak-anak SBY bermanuver juga. Tadi Gibran mengunjungi ibunya, ini AHY dan Ibas mengunjungi anaknya. Kira-kira begitu. Tapi jangan lupa dalam kunjungan ke Bu Mega, ya, ke Megawati, Puan Maharani juga hadir, ya. Sebenarnya lengkap. Ini Puan Maharani disambangi, dikunjungi oleh Agus Yudhoyono dan Ibas. Gagah sekali, ya, fotonya Agus Yudhoyono, ya, karena mantan TNI wajar saja, ya. Pertemuan hangat AHY, Ibas dan Puan Maharani, ya. Kita tidak tahu seberapa hangatnya, ya. JPNN.com Jakarta, Ketua Umum Partai Demokrat PD Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis 6 Agustus. AHY yang datang bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas dan Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha itu diterima Puan didampingi Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR Utut Adianto. Mantan pecatur, ya, dia sudah tahu percaturan politik sekarang, tidak hanya papan catur yang dia ketahui, ya. Luar biasa, ya. Sayang kita kehilangan Grandmaster juga berarti sekali berutut. Pertemuan antara Putri Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dan Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY itu berlangsung cair dan hangat.
Ini merupakan pertemuan pertama sejak AHY menjabat Ketum Maret 2020 dan Puan sebagai Ketua DPR Oktober 2019. Kami berharap bahwa ini bukanlah pertama dan terakhir, tetapi kami tetap akan melakukan silaturahmi, membicarakan bagaimana membangun bangsa ini bersama-sama, kata Puan kepada wartawan usai pertemuan. Ya, ini bisa bikin gang of president children ya. Presidential children ya, atau gang of putra mahkota ya, atau putri mahkota. Puan mengatakan sejumlah hal dibahas dalam pertemuan itu, mulai urusan penanganan COVID-19, persoalan dampak pandemi terhadap ekonomi hingga pilkada serentak 2020. Ya, tentu pembicaraan di antara mereka sebagai pengurus partai ya, nothing to do with the people mungkin. Mereka bicara kerjasama Demokrat dan PDIP mungkin. Insya Allah kami bersama-sama bersepakat bahwa untuk penanganan COVID-19 seluruh elemen masyarakat bisa ikut berperan serta agar COVID-19 segera berlalu, ungkap dia. Kesepakatan mereka ada dampak langsungnya kepada penanganan COVID ya. Puan menambahkan dalam posisi AHY sebagai ketum PD dan dirinya selaku salah satu ketua DPP PDI Perjuangan, mereka juga membicarakan kerjasama di dalam Pilkada Serentak 2020 yang akan dihelat 9 Desember 2020. Menurut Puan, ternyata dari 270 daerah yang menggelar Pilkada, PDI Perjuangan dan PD bekerja sama mengusung dan mendukung calon di sejumlah tempat. Alhamdulillah, di beberapa tempat antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat melakukan kerjasama mendukung calon, ungkap Puan. AHY bersyukur bisa bertemu dan menyambung silaturahmi dengan Puan. Mungkin pernah putus ya silaturahminya, makanya disambung. Menurutnya pertemuan ini sudah lama direncanakan. Keduanya pun kerap berkomunikasi. Namun karena situasi pandemi COVID-19 tidak mudah bagi keduanya menentukan waktu dan lokasi pertemuan. Bukannya kalau COVID-19 lebih banyak waktu ya. Kalau menentukan waktu dan lokasi justru COVID-19 ini lebih mudah karena kegiatan di luar tidak banyak. Pertemuan tadi berjalan dengan sangat baik, penuh dengan kekeluargaan dalam kapasitas beliau sebagai Ketua DPR RI dan saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ini adalah pertemuan pertama antara kami berdua. Terima kasih Ibu Puan, kata AHY. Ya, itulah sobat era sekalian ya, manuver-manuver anak-anak presiden ya. Memang mereka menjadi elit politik dengan cara yang sangat mudah. AHY kita ketahui baru pensiun ya dalam berapa jam atau dalam berapa hari langsung menjadi calon kepala daerah atau calon gubernur DKI, which is adalah pemilihan gubernur yang paling tough ya, walaupun akhirnya kalah hanya berada di peringkat ketiga, tapi AHY sudah mendapatkan pengalaman politik yang luar biasa. Sementara Puan Maharani sudah lebih lama lagi karena Puan tidak terhalang seperti AHY karena berdinas di ketentaran atau di TNI. AHY baru saja, sementara Puan sudah menjabat beberapa jabatan publik yang penting. Pada masa era pemerintahan Jokowi jilid pertama, Puan menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia. Lalu sekarang menjadi Ketua DPR lantaran PDIP mendapatkan kursi terbanyak. Dan Undang-Undang MD3-nya kembali pada formula 2009. Di mana mereka atau partai yang mendapatkan kursi terbanyak itu otomatis menjadi Ketua DPR. Tahun 2009 Marzuki Ali, Sekjen Partai Demokrat, menjadi Ketua DPR karena kursi terbanyak. Tapi 2014 aturan itu diubah sedemikian rupa oleh Koalisi Merah Putih yang sudah tahu hasil pemilu ya. Lalu mereka berkonstelasi yang sama dan akhirnya pemilihan. Nah, dalam pemilihan itu yang terpilih adalah Setia Novanto. Setelah Setia Novanto dilengsarkan, diganti Ade Komarudin. Ade Komarudin diganti lagi Setia Novanto. Itu agak aneh sesungguhnya periode 2014-2019 itu. Dan akhirnya Setia Novanto ketika dia dinyatakan bersalah dan dihukum,
digantikan oleh Bambang Susatyo. Agak aneh sesungguhnya, kenapa? Pemilihan, tapi penggantinya dari partai yang sama, seolah-olah jatah-jatahan. Kalau sekarang wajar, kalau Puan misalnya menjadi apapun, penggantinya tetap dari PDIP karena otomatis kursi terbanyak. Dan kemudian kita tahu juga Gibran Rakabuming juga melakukan manuver menemui Megawati dan Puan Maharani. Luar biasa ya manuver anak-anak presiden ini. Dan memang kalau tadi AHY lebih minim pengalaman politik dibandingkan Puan, Gibran jauh lebih minim lagi, baru beberapa bulan masuk partai politik ya. Dan kemudian langsung menjadi calon wali kota Solo. Paling tidak menjadi calon wali kota Solo. Kalau yang tadi sudah menjabat ketua DPR, Puan Maharani, ini menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat dan sempat digadang-gadang juga sebagai calon menteri di era pemerintahan Jokowi Jilid 2, AHY. Sementara Gibran Rakabuming baru akan meniti jabatan publik sebagai wali kota Solo. Hampir pasti sepertinya. Saya kira mereka adalah aset-aset Indonesia ke depan. Tapi jangan lupa, walaupun mereka anak presiden, perhelatan tahun 2024 belum tentu menghadirkan mereka. Survei-survei mengatakan, wah kalau Gibran masih jauh dari survei calon presiden. AHY masih kecil, Puan masih di bawah Ganjar Pranowo. Jadi survei itu masih didominasi oleh Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil. Itu yang sepertinya 4 besar. Atau 5 besar Sandi Uno. Puan dan AHY masih di bawah. Itu artinya mereka harus mendongkrak elektabilitas mereka dengan effort yang lebih kuat kalau ingin menjadi elit 2024. Entah kalau sasarannya cuma wakil presiden. Ya seperti yang saya katakan tadi dengan skenario Prabowo Puan. Atau Puan Maharani digandengkan dengan calon kuat lainnya yang surveinya nomor 1. It could be possible Anies Puan. Jangan-jangan begitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Kalau misalnya nanti tiba-tiba survei terbesarnya Anies Baswedan dan PDIP punya modal kursi yang banyak 19%, sehingga dia hanya butuh 1% saja, ya partai kecil mungkin bisa digandeng untuk menjadi calon dari PDIP dan partai koalisinya. Bisa jadi Puan didorong sebagai calon wakil presiden kalau surveinya tidak menguntungkan. Melawan siapa saja. Yang penting dia berpasangan dengan mereka yang mendapatkan survei terbanyak, terbesar. Jadi it could be possible Prabowo Puan, tapi juga mungkin Anies Puan. Kalau Ganjar Puan, nah ini agak berat. Karena kalau Ganjar Puan, itu artinya primus inter paresnya di PDIP sendiri. Apakah mau Ibu Mega? Ibu Mega sudah berjanji bahwa 2024 akan terjadi pergantian kepemimpinan. Apakah akan berlaku seperti Jokowi dan Megawati saat ini? Ada Puan Maharani sebagai ketua umum partai politik dan Ganjar Pranowo sebagai petugas partai. Bisa jadi, jadi masih banyak kemungkinan. Tapi untuk AHY di mana slotnya? Slot AHY itu for the time being dia masih sangat muda ya, masih 40-an. Usia AHY mungkin sekarang ini yang jelas pada tahun 2018 ketika pendaftaran usianya baru 40 tahun. Berarti sekarang 42 tahun ya. Masih muda. Bung Karno ketika menjadi presiden sih memang usianya 44 tahun karena lahir tahun 1901 dan menjadi presiden 1945. Tapi jangan lupa Bung Karno adalah tokoh mapan, tokoh matang, sudah menulis tentang nasionalis agama dan sosialisme pada tahun 1926 yang menjadi cikal bakal praktek Nasakom ya, karena dia melihat ada 3 unsur kekuatan revolusioner di Indonesia. 1 kekuatan nasionalis, 2 kekuatan agama, dan 3 kekuatan sosialisme. Maka kemudian inilah yang menjadi pilar-pilar revolusi ala Bung Karno. AHY sepertinya tidak gampang menyeruak. Dan kita tahu bahwa Demokrat bukanlah partai yang besar saat ini. Demokrat hanyalah partai nomor 6 setelah PDIP kursinya ya, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB dan
Demokrat. Jadi agak berat juga. Tapi manuver-manuver seperti itu memberikan kemungkinan-kemungkinan. Dan it could be possible juga. Tiba-tiba di tengah jalan AHY ditarik menjadi koalisi istana juga. Nah, kalau Demokrat menjadi koalisi istana juga makin tidak pasti. Partai-partai di luar istana ini mau mengusung siapa. Karena tinggal PAN dan PKS. Yang suara berdua partai ini tidak sampai 20% untuk 2024 mendatang. Jadi lemah sekali oposisi di Indonesia. Kembali lagi, tidak heran muncul kelompok tandingan semacam kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang baru pradeklarasi minggu yang lalu, Ahad yang lalu. Dan nanti deklarasinya mungkin tanggal 16 Agustus, mungkin 17 Agustus, mungkin juga 18 Agustus. Kita lihat. Ya tentu saja ini kelompok moral ya, moral movement. Nggak ada modalnya. Beda sama partai politik, mereka punya menteri ya. Mereka punya kaitan-kaitan dengan sumber-sumber financial resources. Tapi ya tidak boleh korupsi juga ya. Karena itulah politik kita harus sehat. Silakan bermanuver, silakan berkoalisi, beraliansi. Yang penting adalah semuanya untuk tujuan untuk memakmurkan masyarakat, untuk melindungi masyarakat, dan juga untuk mencerdaskan masyarakat. Agar semua kita bisa ikut dalam perdamaian dan kedamaian dunia. Kita lihat lagi bagaimana manuver anak-anak presiden ini ya. Orang-orang yang tentu dari kecil tidak pernah susah hidupnya. Beda sama kita ya, yang harus berjuang sendiri. Dari kecil sampai besar ya, lonely ya. Tapi mereka adalah anak-anak yang beruntung karena dilahirkan dari orang-orang tua yang menjabat orang nomor satu. Bahkan Puan Maharani tidak hanya begitu, dia menjadi seorang cucu presiden, anak presiden, dan juga anak ketua MPR. Dan dia sendiri ketua DPR atau mantan menteri. Luar biasa. Jadi jangan heran kalau posternya itu selalu ada foto Bung Karno, ada foto Megawati ketika berkampanye. Dengan bahasa Jawa, apa dileng, boyot atau apa, intinya mengatakan tolong dong lihat garis keturunannya ya, ini bukan orang sembarangan. Dan memang Puan Maharani salah satu anggota DPR yang meraup suara individual terbanyak ya, ratusan ribu, dan pantas saja kalau dari sisi kuantitatif dia menjadi ketua DPR. Wah, menarik sekali kalau misalnya nanti ada pertemuan ya, the gangs of presidential children, mungkin begitu ya bahasanya. Satu yang bertemu adalah mulai dari anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dengan Kaisang, ada putra Presiden SBY, ada Ibas, dan tentu ada AHY, putra Presiden Megawati, ya, ada Puan Maharani, dan ada juga yang lainnya, putra Presiden Gus Dur, ada Yeni Wahid dan saudara-saudaranya, ada putra Presiden Habibie, masih ada juga putra Presiden Soeharto ya, dan ada juga putra atau putri Presiden Soekarno. Lucu sekali ya, kalau Megawati juga masuk gang of presidential children. The children of president ya, anak-anak presiden. Tapi intinya ada tentu generasi-generasi baru ini ya, yang usianya kira-kira 30-an, 40-an tahun ini, generasi yang bakal sangat matang di 2024 dan 2029 juga masih punya peluang yang besar. Karena diperkirakan 2024 mungkin mereka yang berusia 50-an tahun yang akan maju sebagai calon pemimpin bangsa dari jalur formal tentunya. Mungkin 2029 barulah giliran AHY atau giliran Gibran kalau masih beredar ya. Karena memang kita harus tahu ya, yang namanya dinasti politik itu harus ditunjang oleh infrastruktur politik. Puan, walaupun Mega tidak lagi menjadi presiden, tetapi jangan lupa Mega sendiri masih menjadi ketua umum partai pemenang pemilu. AHY walaupun tidak lagi menjadi presiden, ada partai Demokrat yang kepemimpinannya diserahkan kepadanya, walaupun melalui pemilihan ya. Nah, Gibran yang agak bingung karena dia
tidak menguasai partai apa-apa. Presiden Jokowi belum tahu nasibnya setelah 2024, apakah akan menjadi elit politik sebagaimana Presiden Megawati ataukah menjadi pandito seperti Presiden B.J. Habibie. Ya, kita lihat saja Sobat Era sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini untuk kebaikan bangsa kita ke depan dan juga mematangkan mereka sebagai calon-calon pemimpin bangsa yang jangan hanya melihat diri mereka sebagai anak-anak presiden, tapi anak-anak bangsa yang harus merakyat ke bawah, ya, down to earth. Mudah-mudahan mereka makin matang, makin peduli dengan masyarakat dan menjadi bagian dari memperbaiki Indonesia atau menyelamatkan Indonesia. Sobat Era sekalian, itu saja Uber kali ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.